Yuk, apa kabar? Baik banget, Mister. Baik banget Mister, ya. gimana, apa kabar? Taruh sini aja kali ya. Oke. Oke. Saya dengan Hiskia, bener ya? Benar, Hiskia. benar, Hiskia Hiskia. kelas 12 ya? Hiskia. Aku sekarang kelas 12. Oke. Hiskia, gimana nih? Boleh cerita mungkin pengalaman bermusik atau? Jadi kalau dari saya sih emang musik tuh prioritas sih dalam hidup gitu kan. Oke. Lagi kita banyak banget ngelewatin rintangan dalam hidup ya kan, asik. Itu di sela-sela rintangan tuh kita butuh peneman lah ya, itu musik gitu. Oh, oke. Kadang malah berpikir ya, kalau kita kerja di dunia musik, Iya. kita kan biasanya orang-orang yang kerja di dunia lain gitu. Kalau stres kan dia dengerin musik, datang ke satu tempat yang ada live music gitu. Tapi kita yang kerja di musik, gimana ya menghibur diri? Iya, menghibur Kan tiap diri hari kan sih. denger musik ya kan? Bener sih. Tapi kan di samping itu juga kita kan bisa menghibur orang ya kan. Iya. Kalau gitu. Ya itu sih gimmicknya kita orang-orang musik kadang mikir gimana ya kita menghibur diri ya. Biasanya kita yang menghibur orang gitu kan. Iya. Nah seperti itu. Dan Iskia sendiri gitaris ya? Iya, bisa dibilang begitu sih. Gitaris ya. Tapi pernah juga dengar dia nyanyi dan suaranya juga enak, tone colornya bagus. Dari kamu sendiri, mulai pertama kali belajar gitar itu kelas berapa kan? Jadi saya belajar gitar itu dari SD sih sebenarnya. Dari SD, oke. Jadi saya cuma ngambil basicnya aja Oke. untuk bermain gitu yang sebenarnya gimana sih. Sisanya saya latihan sendiri lah sama saudara, nonton YouTube gitu. Oke. Jadi ya saya konsisten aja latihan saya ya, alhamdulillah sih lancar jadinya. Oke. Gitu. Berarti ya memang karena latihan ya, karena latihan, itu penting faktor banget latihan jadi akhirnya Iskia sekarang bisa. Tapi punya band nggak? Kalau band dulu emang ada, Oke. cuman emang bubar. Jadinya sekarang udah nggak pernah ngeband lagi sih. Ngeband juga kalau misalnya ada acara sekolah aja sih. Oh, oke. Kan, setiap Jadi saat. jadi band sekolah lah dulu tuh ya Band sekolah namanya. dulu. Oke. Oke, ngomong-ngomong tentang gitar nih, Iskia. Ada apa namanya? Kita akan coba bertanya juga beberapa tentang tips memilih gitar. Mungkin teman-teman yang di sana juga kan sekarang ada nih pelajaran musik sudah mulai aktif kembali di Bintang Mandiri School. Nah, jadi beberapa juga ada yang sudah masuk ekstrakurikuler gitar. Iya, benar. Nah, ada tips nggak untuk memilih gitar yang baik dan yang benar tuh? Nah, kalau dari saya ini untuk pemula ya, itu saya nggak saranin sih untuk ngambil gitar listrik ya, of course, karena itu kan juga ya kelihatannya emang udah bentuk gitar profesional kan. Jadi menurut saya yang untuk benar-benar belajar itu gitar klasik sih. Kenapa gitar klasik ya? Karena ya fretnya kan juga tebal gitu kan. Jadi di situ pemain juga bisa membiasakan diri untuk pindah-pindah chord. Karena kan setahu saya gitar klasik itu fretnya lebih lebar dan lebih susah Iya, untuk pindah jumbo chord. dia karakter anunya. Jadi ntar kalau misalnya kita main gitu, jadi udah kebiasa gitu untuk pergantian chord gitu. Jadi saya saranin ya klasik dulu deh. Itu Iya, yang satu. benar. Kadang start awal gini, ada beberapa siswa Mister, dia Mister saya punyanya gitar klasik, gitar elektrik, saya nggak ada gitar ini gitu. Tapi ketika mainnya ternyata kok dia masih memainkan gitar elektrik itu seperti gitar akustik biasa gitu kan. Padahal ya memang sih basicnya sama gitu kan. Tetapi Basicnya ketika sama. sudah elektrik kita nggak perlu untuk banyak strumming atau seperti apa, tergantung sound. Ini lebih bisa kita explore lebih banyak gitu. Tapi kalau untuk dipakai belajar benar-benar awam ya, yang benar-benar yang belum bisa sama sekali dari dasar, sebenarnya kurang disarankan ya. Kurang disarankan untuk menggunakan gitar elektrik. Ketika kalian sudah bisa bermain chord atau seperti apapun, baru kita sudah bisa menyarankan menggunakan gitar elektrik gitu. Benar. Karena di elektrik ini selain kita ngomong teknik bermain, juga ngomongin tentang sound. Ya kan? Iya, karakter gitarnya juga beda banget sebenarnya. Dari fretnya tipis banget nih banding sama itu kan. Ya lebih ke arah kita membentuk jari kita ya. Membentuk jari kita. Bener kamu bilang tadi bahwa fret jumbo ini ketika kita ketemu di sini akan lebih gampang. Benar. Seperti itu. Makanya saya saranin ya ketemu dulu yang susah deh. Nah, nanti kalau yang udah lancar baru main di sini nih. Karena kita udah lancar juga gitu kan. Gitu. Tapi
kita itu kadang pengennya instan sih. Kayak contoh lah, misalnya dulu ketika waktu masih SMA misalkan mulai ini. Nah, pengennya instan, pengennya langsung bisa main elektrik dan lain sebagainya. Nah, pengalamanmu sendiri gimana? Eh, Semua orang juga kayak mau instan sih. Cuman, Iya, iya. cuman di sini saya kan juga belajar gitar, ada dorongan juga dari tante saya kan, gitu. Jadi tante saya juga nggak mau langsung ngasih saya gitar listrik gitu. Itu menurut saya kayak kalau kamu ibaratnya kita belajar mobil Ya, langsung step by step. matic bukan Iya, iya, manual. iya, iya, benar. Makanya jadi saya dilarin dulu ke gitar klasik supaya saya juga bisa tahu main feeling juga. Gitar itu nggak cuman ikutin materi tapi juga ada feelingnya juga Ya, gitu ada loh. rasa ya, benar-benar. Gitu. Jadi kita belajar main feeling juga di gitar gitu. Jadi Oke. saya diarahin ke itu dulu, gitar klasik dulu gitu. Oke. Nah, apa mungkin tips dari Mister untuk masalah pembelian gitar sebenarnya it's okay sih. Itu pilihan kalian mau gitar elektrik atau akustik, tetapi sarannya Mister adalah belilah gitar yang standar. Bener. Ya kan, yang standar dalam artian dia bisa dimainkan, Iya. dia bisa di stem, di tuning, atau dia pun bisa di apa namanya semua fret ini kita bisa mainkan. Jadi kebanyakan gitar yang dijual adalah hanya bisa dimainkan di area sini aja. Tetapi untuk seperti kita sudah mainkan tadi bahwa Hizkia bermain di area sini, sedangkan aku juga main area sini. Jadi semua fret itu bunyinya udah nggak fals karena setiap ini kan ada perhitungan skalanya. Nah itu yang jadi permasalahan. Ada yang gitar yang nggak bisa dicuning, susah dicuning. Nah itu juga bisa jadi masalah nantinya. Memang bentuknya kayak gitar, tapi kita ya untuk dipakai belajar susah, untuk dipakai pemulaan itu susah. Nah sarannya adalah yang paling gampang adalah kita cari di toko-toko musik yang memang terpercaya ya. Terus di toko buku juga biasanya ada. Toko buku Ya, ada kalau ya. masih klasik juga gitar-gitar akustik Cuman masih kita oke saranin sih. ke toko musik yang beneran sih, soalnya di Ya. sana ada berbagai macam gitar kan. Benar. Jadi kita bisa coba-cobain satu-satu gitu. Benar. Nah, kalau online gimana menurutmu? Kalau online sih ya Kalau sedikit worry sih. online sih saya nggak saranin sih. Iya. Emang lebih lengkap online. Cuman pertama ya dari segi keamanan barang. Kita Iya, kan nggak keamanan. tahu Iya, kalau iya. misalnya kan biasanya paket-paket kan bahaya, Iya, suka iya. dibanting gimana, takutnya patah atau gimana kan. Itu pun online juga belum tentu sesuai ekspektasi gitu kan. Iya. Jadi saya mau saranin banget jangan deh. Oke. Lebih ke ini offline aja Iya. ceritanya gitu. Sebenarnya kalau berani sih it's okay aja sih. Kalau iya. kalian berani untuk mengambil online, enggak apa-apa. Misalnya kamu beli gitar build up dari Amerika misalnya atau dari Jepang. Kamu mau ke sana dulu kan ribet ininya lah, ribet itunya. Kalian bisa online. Tapi jelas kok. Maksudnya cari ke toko-toko terpercaya itu tadi ya. Cuman yang memang lebih bagus untuk pemula ya belilah di toko yang ada di Indonesia benar. nih. Soal gitar ya. Yang zaman sekarang itu emang udah banyak banget sih merek-merek yang sesuai budget pelajar gitu ya. Dan kualitasnya juga oke banget. Itu saya banyak banget sering lihat punya teman saya gitu kan. Saya cobain enak juga gitu. Padahal harganya juga nggak terlalu mahal gitu kan. Ya. Karena yang membedakan antara gitar mahal dan gitar murah itu biasanya gini sih. Kayak segi sound itu tidak berpengaruh sampai yang signifikan banget. Cuman hanya beberapa persen lah, oke. Karena kan yang justru yang berpengaruh itu jenis kayu. Jenis kayunya kalau misalnya ini yang kita pakai kan maple nih. Nah, karakternya warna putih nih. Jadi terus yang bodinya bukan maple deh kayaknya. Bodinya apa gitu. Nah, jadi setiap gitar dia punya karakter masing-masing tergantung kayunya gitu kan. Iya, benar. Tergantung kayunya. Cuman sekarang masalah bagaimana mengeluarkan karakter kayu itu menjadi lebih bagus. Nah itu sih menurutku ya nggak signifikan banget kan. Jadi untuk segi sound nggak signifikan. Tapi kalau masalah playability, wah itu beda banget. Kayaknya tangan itu udah berselancar aja di udah licin gitu ya. Iya, enak banget. Jadi mungkin mulai dari fretnya juga yang nggak terlalu tajam, fret yang garis-garis itu nggak terlalu tajam. Jadi itu enak banget. Nah, kalau untuk kamu nih sekarang, pernah tahu nggak ada gitar di Indonesia, buatan Indonesia
Beberapa saya dengar sih emang saya pernah tahu. Nah, Cuman merek saya Indonesia ya, merek iya, Indonesia. cuman saya nggak begitu terlalu notice ya mereknya apa ya. Saya lupa pokoknya. Contoh kalau di akustik itu ada Genta ya, bener ya? Genta ya? Genta, mungkin kali ya saya pernah Iya, dengar iya, itu ya. iya, Genta. Terus ya siapa tahu kan jadi sponsornya. Sponsor saya Genta ya. Ntar gratis nunggu nih. Karena di Bintang Mandiri School itu ada kelas musik ya kan, mungkin bisa jadi sponsor kita ya Genta. Harus sih. Atau ada juga gitar apa namanya yang dari Mojokerto itu, Rick Hand juga. Rick Hand. Nah, itu juga itu malah booming banget tuh, sempet isunya di berita di Indonesia, isunya dia mengalahkan Fender dan Gibson tuh, di nominasinya dia dapat kategori gitar terbaik juga, penjualan terbaik. Nah itu sih, nah itu beberapa tentang gitar. Nah sekarang buat Hizkia sendiri, bagi Hizkia tuh laki bisa main musik itu gimana? Kalau menurut saya sih itu salah satu kewajiban sih. Menurut saya ya, nggak tahu ya orang lainnya. At least bisalah mainin salah satu alat musik lah. Instrumen. Cuman yang saya saranin gitar, karena kan gitar yang mayoritas sering banget dipakai di kafe-kafe gitu kan. Iya. Juga Lebih dibawa, minimalis. iya dibawa juga gampang gitu. Jadi nggak mungkin kan kita bawa piano, bawa drum gitu kan. Iya. Jadi saya saranin di gitar sih, karena lebih enak juga dipakai. Iya buat benar. simple Karena banget. gitar lebih kita fleksibel, Bener. mobilitasnya tinggi, terus dia lebih minimalis. Contoh kita di camping, ketika nongkrong, Iya benar bang. ketika tiduran kita bisa main. Bisa gitar. juga main. Tapi nggak disarankan ya untuk Iya, mulai nggak main disaranin. gitar sambil tiduran Tapi gitu. kalau buat kalian yang gawe ya nggak apa-apa sih. Nah, kalau untuk tips latihannya dia sendiri gimana? Kalau menurut saya untuk tips dari latihan dari saya itu mudah banget sih. Sekarang kan udah rame banget ya sosial media. Terus yang YouTube juga masih berkembang banget gitu kan. Ya kalau kata saya sih nggak perlu lah yang namanya bayar kelas lagi. Nah kalau misalnya kalian bisa konsisten tuh belajar tutorial semua di YouTube, saya jamin deh nggak ada sebulan bisa kok. Yang penting kalian latihan aja. Kan pasti kalian juga punya waktu kosong yang banyak kan. Itu dipakai aja buat latihan. Banyak banget kok tekniknya di YouTube, kalian bisa cek-cek. Ya benar. Jadi kembali lagi ke yang pertama adalah niat ya. Niat nomor satu. Pertama, terus konsisten. Latihan yang konsisten itu membuat kita bisa, karena secara nggak langsung musik ini memang melatih sensor memori dan motorik kita ya. Bener. Nah seperti itu. Jadi kalau kita nggak latihan sama aja bohong. Kamu mengeluarkan budget mahal, kamu mau pasang wifi di rumah sampai berkapasitas kekuatan berapapun, kalau YouTube cuman kamu putar tanpa kamu latihan, sama aja bohong gitu. Jadi nggak ada semua yang instan. Gunain semua yang ada, yang kalian punya itu. Kalian buatin jadi keuntungan kalian. Ya, oke. Keuntungannya sendiri kamu bisa bermusik itu apa? Saya kan emang suka musik ya. Keuntungan dari saya juga bisa menikmati musiknya sendiri gitu. Oke. Jadi saya nggak cuma dengerin doang, tapi saya bisa mainin gitu. Jadi kayak ada rasa kebanggaan diri gitu, kayak oh saya bisa main nih lagu ini gitu. Iya. Itu sih keuntungannya. Terus juga saya dapat banyak pujian dari teman kayak, ih pinter banget lu main gitar tuh gimana. Itu sesuatu apresiasi yang bagus sih menurut saya. Oke. Tapi tahu nggak kalau misalnya ketika kita belajar musik itu kita itu dibantu untuk otak ini terus berpikir. Jadi otak kiri dan kanan kita itu main. Kita lebih banyak sensor memori kan kita, karena sensor memori, sensor motorik dan lain sebagainya itu membantu kita untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Karena kalau di luar nih, ada beberapa pakar pendidikan musik di Eropa, Hungaria, itu dia mengatakan bahwa mereka sampai bilang kalau anak tidak diberi pendidikan musik itu kriminal. Iya benar kriminal, karena yang paling utama itu bahasa, musik itu juga masuk dalam satu jajaran yang sama. Kita belajar itu untuk kita bisa meningkatkan fokus di bidang-bidang yang lain, itu yang pertama. Terus cuman kita nggak tahu kalau di Indonesia menjadi hal yang terbalik ya, maksudnya musik itu bukan prioritas utama. Nah sekarang yang terjadi permasalahannya adalah kira-kira kadang kebanyakan orang tua, kamu mau ngapain, mau ngeband, mau jadi apa gitu kan, kadang masih seperti itu ya. Untungnya sih dulu orang tua Mister nggak kayak gitu sih, maksudnya lebih fleksibel, ya udah kamu pilih jurusan ini silahkan
ini. Nah, menurut kamu sendiri ada gambaran sih nggak sih kalau kamu belajar musik itu harus jadi apa, itu ada gambaran nggak sih? Eh, karena saya gimana ya? Menurut saya musik itu cuma buat hobi sih. Tapi kan emang orang-orang kan tergantung ya. Memiliki pendapat masing-masing, bisa dijadiin untuk karir, bisa dijadiin untuk hobi gitu. Tapi Hobi saya yang menghasilkan diri saya. hobi yang bisa. Jadi saya sama orang tua saya memutuskan, nggak orang tua saya sih, saya itu juga dari saya juga gitu. Jadi pendapatnya yang sama lah, buat hobi, buat seneng-seneng aja gitu, bukan buat karir saya. Ya, berarti lebih kepada pendukung untuk Iya, benar. kehidupan kamu, misalnya untuk hiburan, untuk ini. Nah, dan kalau untuk yang di sana, teman-teman yang di sana, misalnya saya ingin menjadi seorang musisi atau ingin menjadi terjun di dunia musik yang lebih serius, it's okay, nggak masalah. Kalian tinggal temukan aja jati dirinya kalian, kalian instrumentasinya apa, latihlah satu instrumen yang benar-benar satu instrumen aja, jangan coba ganti. Memang semua bisa itu oke, tapi cari satu yang paling utama ya, cari satu yang paling utama. Nah, dari situ kalian bisa banyak explore, kalian gali. Nah, untuk lapangan pekerjaan yang ada di dunia musik jelas ada di dunia pendidikan, musik untuk sebagai dunia pendidikan, bisa juga untuk hiburan, entertainment seperti itu. Dan kalau misalnya tidak di sini pun kalian bisa ke arah sound engineer. Bener. Ya. Kamu kan tahu bahwa musik era dulu sama era sekarang ini kayaknya ada perbedaan ya, bener? Iya. Iya kan? Menurut kamu apa yang kamu rasakan dari musik ini? Gimana ya, untuk ya setiap tahunnya kan emang teknologi kan berkembang gitu kan. Nah, emang dulu kan emang lebih ke alat musiknya langsung. Jadi kita juga range-nya ya emang dari alat musiknya langsung. Tapi kan sekarang banyak banget aplikasi yang berhubungan dengan musik itu bisa dijadiin satu lagu gitu kan. Kayak electronic song, banyak banget sekarang kan, zaman-zamannya electronic song itu sekarang udah booming banget. Menurut saya bagus sih, asal itu bisa jadiin ya musik lah. Ya. Yang Gitu. penting kreatif lah ya. Yang penting kreatif aja sih gitu. Oke, jadi memang ciri yang musik yang sekarang itu adalah ada sentuhan elektronik. Iya, lebih berhubungan dengan teknologi lah jadinya. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini menjadi satu isu juga bahwa kemarin kita melakukan sekolah online ya, daring. Nah, di situ kita ada yang bertanya nih, ketika kelas musik, mau kayak gimana kelas musiknya nanti gitu. Ya memang sejujurnya Mister bilang sangat susah melakukan kelas musik secara online. Cuman ada yang bertanya seperti ini, Mister, kalau nggak punya instrumen, bisa nggak kita menggunakan aplikasi yang di Android atau di Apple seperti itu untuk menggantikan alat musik ketika pembelajaran musik? Gimana menurutmu? Menurut saya sih bisa banget. Karena emang aplikasi itu juga udah sesuaiin sama yang realnya gitu ya. Jadi kita juga bisa sambil belajar dari basicnya gitu. Walaupun emang nggak langsung, tapi ntar kan kalau one day kita megang yang asli kan, ya bisa dapat Ada gambaran lah ya. Iya, ada gambaran lah jadinya gitu. Jadi bisa aja Membentuk sih. segi musikalitas. Ya, kembali jawabannya adalah ketika kalian memang ingin bermain menggunakan aplikasi memang membantu untuk meningkatkan musikalitas Anda. Bener. Tapi sekali lagi aplikasi tidak akan pernah bisa menggantikan instrumen asli. Iya. Karena piano ya tutsnya memang harus tenggelam gitu kan. Gitar juga kalian harus merasakan sensasi rasa sakitnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak bakalan kalian bisa untuk secara segi musikalitas kalian bisa menggunakan aplikasi, tetapi secara teknis mungkin sulit, ya kan? Oke, mungkin itu aja perbincangan kali ini, tidak usah panjang lebar. Kita akan tutup dengan satu jamming session lagi. Mantap. Nikmat banget. Nah, thank you. Kita sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya ya, di Bitap selanjutnya.